Salam Budaya. Halo teman-teman, kali ini kami ada di Museum Sendang Mas atau disebut juga dengan Seni Belalang Banyumas yang lokasinya berada di Jalan Kawedan nomor 1 Banyumas, Komplek Pendopo Sipanji Banyumas. Ayo kita masuk. Ayo. Wayang merupakan kesenian utama masyarakat Jawa yang telah ditetapkan menjadi salah satu warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2003. Sebagai satu-satunya museum wayang di Banyumas, museum ini dapat dijadikan sebagai warisan edukasi tentang kebudayaan. Nah, Museum Wayang Sendang Mas yang dibangun pada tahun 1982 ini tidak hanya mengoleksi jenis wayang yang merefleksikan lintasan sejarah, melainkan juga sejumlah alat bantu pertunjukan wayang seperti belencong sebagai alat tata cahaya, gamelan sebagai alat musik hingga pekeliran atau layar. Koleksi gamelan ini berasal dari Bupati Banyumas yang ke-26, Bapak Kolonel Infantri Pujadi Jaring Bandayuda. Koleksi jenis-jenis wayang di Museum Wayang Banyumas terdapat 11 jenis wayang. Beberapa diantaranya ialah Ini ada wayang Babat Kali Serayu. Ini wayangnya guys. Terus dan di sini ada wayang Abia Sakrama. Ini teman-teman, ini museum wayang Banyumas, salah satu bangunannya itu ada Dan di sini kita ada wayang Bawor Dadi Ratu. Ini guys, di sini ada wayang Sarkawi, ada wayang Bawor, dan ada wayang Srenggini. Dan di sini ada wayang Sontoloyo, Jayawana, dan Dundung Bikung. Ini di sini ada kotak wayang, ini juga, dan ini juga kotak wayang. namanya sama. ini merupakan satu pangkon Lara Selendro yang dihibahkan ke Museum Wayang Banyumas. Di sini ada 8 pakeliran wayang purba yang berjudul Bisma Gugur. Adegan yang ke-1 adalah dalam pegelaran seni pertunjukan wayang kulit purba dalam cerita apapun akan terlebih dahulu dilakukan penataan wayang di kanan dan kiri, dan di tengah-tengah ditancapkan simbol gunungan atau kayon sebelum dimulainya pertunjukan. Dan adegan yang kedua adalah setelah Ki Dalang duduk untuk memulai pertunjukannya dan mencabut gunungan atau kayon, lalu mengeluarkan 2 tokoh wayang putri untuk menari gambiongan menyambut datangnya raja dalam suatu kerajaan atau keraton. Di dalam pertunjukan wayang kulit Glegek Banyumas, 2 penari putri selalu cantik dan buluk. Itu adalah simbol bahwa di dunia semua berpasang-pasang baik dan buruk. Jajaran atau adegan keraton Hastinapura, Prabu Duryodhana mengadakan rapat dalam keraton karena akan menghadapi perang besar yang dinamakan Perang Baratayuda Binangun. Maka dalam rapat yang dihadiri Resi Bisma, Pandita Drona, Prabu Salya atau mertuanya Adipati Karna dan Patih Semone memutuskan Resi Bisma diwisuda menjadi senapati dan Prabu Salya serta Pandita Drona sebagai senapati pengapit atau pendamping untuk menghadapi para Pandawa. Adegan yang ketiga yaitu adalah di alun-alun negara Hastinapura, Patih Sengkuni memanggil para Kurawa antara lain Raden Dursasana, Durmagati, Citraksa, Citraksi, Aswatama, Jayadrata, Kartamara untuk menata barisan masing-masing dalam kelompoknya mengiringi sang senapati. Adegan keempat, jajaran atau adegan gara-gara Prabu Mas Tuapati mengumpulkan para Pandawa dan ketiga rekannya Raden Seta, Raden Utara, dan Raden Purasaka, dan hadir pula Prabu Kresna. Setelah mendengar bahwa Hastina telah mewisuda senapati, maka Prabu Kresna juga mewisuda senapati untuk menghadapi senapati Hastina, yaitu ketiga putra Prabu Maswapati. Adegan kelima yaitu perang di Tegal Kurusetra, senapati pengapit atau pendamping antara Prabu Salya dan Raden Utara. Raden Utara terbunuh atau gugur oleh ngeri senjata Prabu Salya.
Perang Senapati Pengabit atau pendamping antara Padita Drona dan Raden Prasangka gugur oleh senjata Padita Drona. Adegan ke-6, Raden Jata mengetahui adik-adiknya gugur lalu mengamuk bagai banteng terluka maka membunuh setiap prajurit gantian termasuk putra Prabu Salya yang bernama Raden Rukmarata mati oleh gada Raden Seta dalam cerita dikenal dengan Lapang Seta Meraman. Perang Senapati Agung, Hastina Resi Bisma dan Raden Seta berjalan lama karena sama-sama sakti, tapi akhirnya dimenangkan oleh Resi Bisma. Raden Seta gugur oleh panah Resi Bisma. Adegan yang ke-7 yaitu adegan di Pasanggahan Palawijaya. Prabu Kresna memanggil Dewi Waras Srikandi dan suaminya Raden Arjuna dan Prabu Kresna setelah gugurnya Raden Seta, Raden Utara dan Raden Prasangka maka segera mengangkat Dewi Waras Srikandi di wisuda menjadi senapati karena Prabu Kresna tahu bahwa Resi Bisma menjalani Brahmacharya atau tidak nikah seumur hidup akan hilang kekuatannya saat berhadapan perang dengan seorang wanita. Perang antara Senapati Resi Bisma dan Dewi Waras Srikandi yang dimenangkan oleh Senapati Pandawa Dewi Waras Srikandi. Resi Bisma gugur oleh panah Dewi Waras Srikandi. Adegan ke-8, para Kurawa dan Pandawa berkumpul untuk memberi penghormatan terakhirnya kepada Senapati Agung Resi Bisma yang masih kakeknya Kurawa dan Pandawa. Setelah Kurawa dan Pandawa berdoa bersama-sama untuk sang kakek yang berumur naga, Tegal Kuruseta, sebagai pahlawan kusuma bangsa, maka berakhirlah cerita versi Mahabharata dalam lakon Bisma gugur. Dan Ki Dalang segera menancapkan simbol dukungan atau karang di tengah-tengah seperti semula sebagai penutup bahwa pertunjukan telah selesai. Guys, kita masuk. Permisi. Assalamualaikum. Sebelah sini Ada koleksi uang, dan ini isinya ada koleksi uang, kacamata kuno, terus benda koleksi yang terdapat perangkas besi kuno dari Punden Banyumas, pekeningan alat atau tempat untuk ramuan kinang, pekeningan dari Cirebon, tatakan cangkir atau gelas kuno, alat tes emas kuno digunakan untuk mengetes benda atau barang yang terbuat dari emas. Ini ada kunci ya guys, ini di sini guys. Nah di sini ada koin kuno. Koin kuno ditemukan pada lubang-lubang yang digali secara beraturan di dasar sungai di Desa Kedunguringin, Kecamatan Jatilawang tahun 2009. Koin yang ditemukan merupakan koin Cina atau uang kepeng yang digunakan sebagai alat tukar pada zaman dahulu, serta sebagian koin masa VOC yang pernah digunakan sebagai alat tukar pula. Melihat lokasi temuan koin-koin tersebut digunakan sebagai alat kelengkapan upacara adat tolak balak dan memohon kesejahteraan. Ada koleksi uang replika uang Belanda atau golden, uang kertas, uang logam VOC, uang logam crane, uang logam asing, uang logam rupiah, uang logam cen bolong, uang cen Cina, berangkas uang, alat hitung, kaca, ada batu-batuan. Ini guys, nah ini tuh batu nisan ya guys, batu nisan 15A, 15B, dan patung hewan lembu Andini tanpa kepala, terus patung Ganesha tanpa kepala, patung saringan air. Nah ini guys, nih guys, tombak, ada pilihan tombak, ada macam-macam kapak nih. Untuk kalian yang mau berkunjung ke Museum Wayang ini, lokasinya ada di Jalan Kawadenan nomor 1 Banyumas dengan harga tiket masuk Rp1.000. Kalian bisa mengeksplor dan foto estetik sepuasnya loh. Untuk kedatangan hari Senin sampai Sabtu pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore dan untuk hari Minggu pukul 9 pagi sampai setengah 3 sore. Sekian cerita hari ini dari kami. See you!